Boleh silakan. Yang penting tidak menyalahi aturan agama dan aturan negara. Kita tes ya. Kita tes. Rekan-rekan sekalian, pilih uang 1M cash atau 1000 perak dikali 2 selama 30 hari. 1M cash. Pengen banget kayak duit 1M. Gimana sih Ustaz wujudnya 1M itu? Pengen 1M cash atau 1000 aja, tapi tiap hari dapatnya. Bagus gimana bagus? 1M. 1M Ustaz, kalau bisa sekarang. Ibu-ibu nih. 1M cash atau 1000? Semua 1M. Muka-muka suka duit semua. Baik. Ini yang bisa kita nilai dari mindsetnya. Ini mindset kaya atau cuma pengen banyak duit. Ingat, banyak duit belum tentu kaya. Kita berikan contoh. Saya ketemu banyak orang. Ada orang dapat warisan Pak 10 miliar. Apakah dia kaya? Enggak. Dia cuma orang miskin yang pegang duit 10 miliar. Tunggu 3 tahun habis. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang di Kelapa Gading Pak, saya tahu rumahnya di belakang, dekat-dekat Moin. Meninggal, warisannya 1T. Itu baru cashnya, belum asetnya. Pertanyaannya, orang yang dikasih duit warisan 10 miliar, apakah dia orang kaya? Enggak. Dia orang yang pegang duit 10 miliar. Bagaimana cara menentukan dia kaya atau tidak? Ada earning power, kemampuan untuk mendapatkan uang. Ada investing power, kemampuan untuk investasi. Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita dapat, apakah kita kaya? Belum. Lihat duit itu bertahan berapa lama. Kan rata-rata pengen duit 1M cash ya. Wah, udah kebelet banget nih. Duit 1M. Emang Bapak siapa namanya? Yang noleh di belakang nih. Siapa? Didik. Pak Didik punya 1M. Apakah jadi orang kaya? Enggak. Cuma Pak Didik pegang 1M. Bukan orang kaya. Buktinya pilih 1M. Nah, bagaimana orang kaya itu untuk melipat gandakan? Ini kita berikan contoh sederhana. Di hari pertama cuma dapat 1000 kali 2, 2000 kali 2, 4000 kali 2, kali 2, kali 2, dalam 10 hari 512.000. Orang miskin nyerah. Enggak Ustaz, saya tetap 1M cash. Pokoknya dapat warisan. Pokoknya gede di awal. Ini mental poverty, orang-orang miskin. Tapi kalau mental kaya, dia bersabar. 512 kali 2, 2,48 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, di hari ke-20 512.288.000. Tetap sabar. Dia setia ke proses. Kan rumusnya tadi, focus on process, not the result. Kalau kita fokus ke resultnya, 1 miliar, itu resultnya, itu hasilnya. Tapi kalau kita fokus prosesnya, 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, terus kali 2. Lihat di bulan ke-21. Lihat di bulan ke-30. Kalau hanya fokus di 1 miliar, ternyata dapatnya 1 miliar, tapi fokus di prosesnya, berapa dapatnya? 536.870.912.000. Jadi gimana? Tetap pilih 1 miliar. Pak Didi 1 miliar. Ini nih, yang suka-suka duit tetap 1 miliar. Tetap 1 miliar. Itulah beda. Pokoknya 1 miliar aja Ustaz. Daripada 1000 nunggu lama, 2000 nunggu lama. Sabar. Tidak ada kekayaan yang instan. Sabar. Semua butuh proses. Gimana? Pak Agus gimana? Masih mau dihitung ulang? Dikasih 1 miliar sama setengah T, milihnya mana?
Satu. Pokoknya yang penting di depan. Yang penting hari ini. Salah satu kompetensi orang kaya adalah delay gratification. Menunda kesenangan kecil untuk kemenangan besar. Sabar dulu. Baru dapat tapi 100 juta, beli motor, ganti handphone, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Singapura, pulang-pulang habis, jadi miskin lagi. Bagaimana caranya? Ini penutup dari kajian kita, rekan-rekan sekalian. 7 ways for employee to get rich. Yang pertama, ubah mindsetnya. Dari gaji ke aset, ubah mindsetnya. Kalau ini nggak berubah, Pak, tetap pikirannya 1 miliar. Yang penting dapat banyak di depan Ustaz. Nanti jadi jatuh miskin lagi nggak apa-apa. Nah itu ini harus diubah, harus diubah. Mindsetnya gimana? Berapa kamu dapat? Bukan berapa kamu dapatnya, berapa yang akan diinvestasikan. Rekan-rekan sekalian, tolong jujur ya. Begitu duit gaji masuk, kira-kira masih ada sisanya atau langsung habis? Masih ada. Karena ada juga yang mampir bentar, Pak. Masuk pagi, sore udah miskin. Kemana Ustaz? Baru masuk nih, misalkan 10 juta masuk, 3 juta cicilan motor, 5 juta cicilan mobil. Sisa berapa? Sisa 2 juta. Itu cicilan handphone di koperasi 1 juta. Sisa berapa? 1 juta. Bisa bertahan 1 juta 1 bulan? Bisa. Bisa. Yang penting puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Yang kedua, naikkan value diri, bukan gaya hidup. Value-nya. Rekan-rekan sekalian harus jujur. Mohon maaf ya, kalian itu digaji bukan karena usianya. Bukan, betul atau tidak? Bukan karena juga yang paling ganteng. Misalkan ya, ini kalau digaji berdasarkan kegantengannya, kira-kira yang paling besar gajinya Edi. Enggak begitu. Jadi digaji sesuai dengan value-nya. Kalaulah rizki itu berdasarkan kerasnya bekerja, yang paling kaya adalah kuli bangunan. Petani yang mencangkul di sawah dari pagi sampai siang. Kalaulah rizki itu dibagikan dengan kepintaran, yang paling kaya seharusnya profesor dan doktor. Kalaulah rizki dibagi karena faktor usia, seharusnya yang tua yang paling kaya. Buktinya yang muda lebih kaya. Kalaulah rizki dibagikan berdasarkan ketampanannya, seharusnya yang paling kaya siapa nih? Pak Dik. Pak Dik. Banyak yang nggak terima. Jadi naikkan value dirinya, bukan gaya hidup. Gaya hidup nggak akan habis, nggak ada habis-habisnya. Gunakan rumus ini, rekan-rekan sekalian boleh praktekkan. Saya juga belajar ya. Saya mengajarkan dan juga saya praktekkan. Ini di literasi kitab-kitab Islam juga disebutkan. Gunakan rumus 50 30 20. Ini yang paling ideal lah. Dapat gaji 10 juta, 5 juta itu jangan dipakai, Pak. Jangan dipakai. Untuk apa? 5 juta untuk kebutuhan rumah tangga yang sudah menikah. 50%. 30% untuk apa? Investasi. Investasi apa, Ustaz? Kita belum punya instrumen investasi. Kita belum punya misalkan reksadana syariah. Kita belum punya saham syariah. Udah, investasi aja. Yang mentok-mentok beli emas. Investasi. Jangan ditabung ya. Kalau tabung dalam bentuk duit, ada inflasinya. Dalam bentuk emas. Setiap hari beli 1 gram. Bulan depan 1 gram. 1 tahun, Pak, 12 gram. Kali 2, 24 juta. Nah, kemudian ini yang banyak orang tidak siapkan, 20% dana darurat. Jangan dapat gaji semua habis. Coba jujur ya, siapa yang dapat gaji habis gak ada sisanya? Gak ada, alhamdulillah. Gak ada ya? Alhamdulillah. Gak ada yang ngaku nih, alhamdulillah. Bangun multiple income. Mulai side hustle-nya. Jadi freelance kalau weekend.
jual produk digital, jadi reseller, afiliasi. Saya ngomong ini karena saya praktek. Saya jualan di TikTok, saya pakai keranjang kuning, saya bikin konten. Apa yang bisa menghasilkan halal secara agama, halal secara negara, udah lakukan. Nanti Ustaz saya nanti dibilang begini, dibilang begitu. Rekan-rekan sekalian, pujian orang hanya seujung lidahnya saja. Kalau kita tinggi, kita dipuji, kita nyungsep, kita dihina. Itu rumus dunia. Kalau semua omongan orang dimasukkan ke hati, kira-kira nyesek nggak hati? Nggak ada habisnya. Udah mau bikin konten, mau jualan, mau live, mau jadi afiliator. Jangan ikuti omongan orang. Kenapa? Ini mohon maaf ya, ini agak kasar. Orang itu ngomong kadang nggak pakai otak, Pak. Kemudian kita dengerin pakai hati. Kira-kira hati kita sakit apa enggak? Jangan dengerin omongin orang. Kata Imam Syafi'i, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Kerelaan manusia, cita-cita yang mustahil diwujudkan. Jadi bangun multiple income. Ustaz, saya sudah dapat nih dari Safa Group. Itu pertahankan. Jangan tiba-tiba reset, jangan. Pertahankan yang dari sini, pertahankan. Sebagian gaji boleh digunakan untuk investasi dari hal-hal terkecil saja. Kan nggak mungkin semuanya bertahan. Mohon maaf ya. Kan nggak mungkin sampai mati kerja di sini. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba teman-teman jujur ya. Ada nggak keinginan untuk resign? Kalau dilihat dari mukanya kayak pengen resign semua ini, Pak. Ini riset ya. Riset menyebutkan 70% karyawan punya rencana resign setelah 6 bulan. Tapi jangan resign. Bikin side hustle-nya, jualan di TikTok, bikin keranjang kuning. Sekarang gampang. Yang penting ya B-nya benerin dulu. Kemudian berikutnya hindari utang. Ini yang paling bahaya. Hindari pinjol, pay letter. Ada yang suka pay letter di sini? Ibu-ibu ada? Ada. Saya ketemu orang, Pak, punya pay letter 1,5 miliar. Pay letternya 1,5 miliar. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Ada. Kartu kredit udah, jangan pakai kartu kredit. Yang suka nyicil-nyicil udah stop. Udah, mohon maaf ya, udah tahu gajinya dikit, cicilannya banyak. Jangan terlalu mudah percaya dengan penampilan orang. Teman-teman, saya cerita ya, ini real ya, ini nyata. Saya tidak membicarakan omongan orang, enggak. Saya ketemu langsung dengan orang. Saya janjian, saya ketemu orang ya, pokoknya di Jakarta ya. Saya nggak bilang di Pulau Mas, pokoknya di Jakarta. Ketemu, Masya Allah. Orang itu datang pakai mobil bagus. Mohon maaf ya, mobilnya masih Pajero. Baju, kaosnya dia pakai kaosnya bagus, jam tangannya bagus, pokoknya bagus. Kayak orang kaya lah, kayak orang kaya. Saya juga gak nyangka kalau ternyata dia punya pinjol 33 titik. Ini mungkin ada yang punya pinjol ya, mungkin 1-2 ya. Tadi ada yang bisik-bisik, kayaknya ada yang punya. 1-2 oke lah, segera tobat aja. Dia punya pinjol 33 titik. Buat apa? Bayar cicilan. Pajero cicilannya berapa? 8 juta. Dari mana duitnya? Dari pinjol. Jangan silau dengan penampilan orang, karena kita tidak pernah tahu gimana pusingnya bayar cicilan. Nah, ini hindari dulu, hindari. Berikutnya, upgrade circle-nya. Jadi jangan semua orang kita temenin, semua orang dijadiin temen nongkrong, jangan. Upgrade. Kalau circle-nya tukang judol, kira-kira dia ikut judol apa enggak? Ya, meskipun enggak ikut, minimal pasang slot dia, Pak. Ya, kalau teman nongkrongnya seperti itu. Betul apa enggak? Betul tuh, kata bagus. Yang terakhir, mulai sekarang, tanpa alasan. Mulai sekarang. Rekan-rekan sekalian, tidak ada kekayaan yang instan. Tidak pernah ada. Kaya itu bisa diraih dengan 3 cara. Silahkan catat 3 cara. Yang pertama, lahir dalam kondisi kaya.
Ya, saya nggak bisa Ustaz. Kan nggak bisa masuk lagi ke perut kan? Iya. Udah telanjur belojol begitu ya sudah, terima saja. Yang pertama, lahir dalam kondisi kaya. Misalkan dia anaknya yang punya Sampurna, dia punya Indofood, dia punya Transmart, dia punya Gudang Garam, dia punya Arta Graha, dia orang tuanya punya Bundaran HI. Pokoknya dia lahir dalam kondisi kaya. Ini nggak perlu capek-capek, karena duitnya sudah banyak. Nggak bisa Ustaz. Yang kedua, nikahin dia. Udah tahu lahir dalam kondisi miskin, menikah sesama miskin. Kira-kira jadi tambah kaya atau tambah miskin? Tambah susah. Kalau lahir dalam kondisi miskin, mohon maaf ya, nikahin yang kaya. Bisa atau enggak? Bisa. Nah, cuma orang kaya milih-milih. Jangankan jodoh, makanan aja dia milih-milih. Ini yang kedua ya. Yang pertama, catat jadi orang kaya memang lahir kaya, nggak perlu banyak usaha. Yang kedua, menikah dengan orang kaya.